Setelah sama-sama kita tadi memahami tentang konsep dari SD posisi, sekarang barulah kita masuk ke Westcott Rule. Jadi konsepnya adalah untuk Westcott Rule ini kita bagi menjadi 4 kriteria ya. Yang pertama adalah ada aturan yang berada di posisi 1 SD, ada aturan yang berada di posisi 2 SD, ada aturan yang berada di posisi 3 SD, dan yang terakhir adalah agak unik sedikit ya. Jadi aturannya itu berada di rentang 4 SD ya. Jadi kita ulangi, untuk cara mudah memahami Westcott Rule adalah kita harus paham dulu tentang SD posisi, dan untuk Westcott Rule itu ada yang berada di posisi 1 SD, ada rules yang berada di posisi 2 SD, ada rules yang berada di posisi 3 SD, ada rules yang berada di rentang 4 SD ya. Nah, untuk setiap rules ini itu ada outputnya. Dia berupa warning atau out. Jadi kalau misalkan warning itu alat masih bisa jalan sampel, tapi harus diperbaiki. Boleh besok diperbaiki. Ya, tapi kalau misalkan posisinya dia out, itu alat tidak boleh running sampel sama sekali dan perlu dilakukan maintenance. Ya. Nah, jadi sekarang kita fokus ke rules yang ada di posisi 1 SD. Nah, posisi 1 SD tadi itu di sini ya. Ini M ini mean, ya ini target. Nah, posisi 1 SD itu berada di sekitar sini. M ke plus 1 atau M ke minus 1. Nah, posisi 1 SD ini biasanya nama aturannya adalah 41S. Ya, jadi artinya adalah ada 4 data yang berada di posisi 1 SD. Ya, melewati 1 SD. Sorry, maksud saya, posisi 1 SD tadi ada di sini ya. Ini kalau misalkan SD-nya di atas, dia berarti di 1 sampai ke 2 sini. Sedangkan kalau misalkan dia di bawah, minus 1 SD itu di bawah sini, di minus 1 ke 2. Sedangkan kalau yang area ini, minus 1 sampai ke 1 ini ke arah M ini, ya, dua arah ini belum masuk ke kategori Westcott Rule 1 SD ya. Jadi Westcott Rule 1 SD itu dia dimulai dari ini plus 1 ini ke atas atau minus 1 ini ke bawah ya. Nah, kita lihat di sini ada 4 data. Betul, 1, 2, 3, 4. Betul, ada 4 data. Dan sedangkan ini adalah ada 4 data. 1, 2, 3, 4. Betul ya. Jadi kalau yang atas ini dia single rules. Jadi kita menggunakan satu level QC ya. Dan kita baru bisa deteksi selama 4 hari. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan multi rules itu kita bisa deteksi dua 2 hari itu udah langsung kelihatan hasilnya. Nah, kalau misalkan ada data seperti ini, ada 4 hasil QC yang berada di posisi 1 SD ataupun minus 1 SD, itu artinya out. Alat harus segera diperbaiki sebelum jalan sampel. Ya. Nah, sekarang kita beralih ke aturan yang berada di posisi 2 SD. Nama aturannya adalah 22S yang ini atau 12S yang ini. Ya, jadi ada 2 jenis. Artinya apa? Artinya 22S adalah ada 2 data yang berada di posisi 2 SD. Posisi 2 SD berarti di mana? Berada di sini ya, di 2 ini, di atas sama di bawah minus 2. Di atas sini atau di bawah sini. Ya. Nah, sedangkan untuk aturan 12S itu artinya ada satu data yang berada di 2S. Berarti di sini nih. Nah, dia ada satu data yang berada di posisi 2S di sini. Bisa juga di bawah sini, minus 2 ya. Ini kalau untuk yang ini, dia 22S, kita hitung 1, 2, ada 2 data, ada 2 data di posisi 2S, yang ini ada 2 data di posisi 2S. Nah, bedanya kalau yang ini single loss, kita baru deteksi selama 2 hari ya. Jadi karena QC-nya satu level tadi. Sedangkan kalau kita gunakan QC 2 level, ya sesuai anjuran dari CLSI tadi, 2 level untuk setiap harinya itu dalam 1 hari kita langsung bisa deteksi errornya gitu ya. Nah, untuk dua aturan ini 22S dan 12S, untuk 22S itu out. Jadi alat harus segera diperbaiki. Sedangkan kalau 12S itu masih boleh kita running, tapi besoknya itu kita harus perbaiki gitu ya. Lanjut kita ke
aturan yang berada di posisi 3S. Nah, aturan yang berada di posisi 3S ini nama aturannya adalah 13S. Artinya adalah ada satu data yang berada di posisi 3S. Posisi 3S itu di mana? Di atar, di bagian sini ya, di bagian 3 ini ke atas, minus 3 ini ke atas. Nah, ketika dia sudah menyentuh 3 ke atas seperti ini berarti dia sudah memenuhi aturan 13S. Nah, ini untuk single root saja udah bisa mengcover deteksi errornya. Nah, untuk outputnya hasil dari aturan ini adalah out ya. Jadi kita nggak boleh, jangan sampai kita harus segera perbaiki dulu ya. Lanjut, sekarang kita ke aturan yang rentang 4S. Jadi rentang 4S ini nama aturannya adalah R4S. Ingat aja R rentang ya, rentang 4S. Jadi artinya adalah ada gap, atau ada jarak antara satu data dengan data lainnya sebesar 4S ya. Jadi SD posisinya tadi 4 ya. Jadi kalau misalkan ada jarak antara 4 SD posisi ya. Nah, itu dia masuk ke kategori R4S ya. Nah, jadi sebagai contoh nih. Oh ya, ini untuk hasil dari aturan ini itu out dan harus segera diperbaiki. Nah, sebagai contoh kita misalkan ada data nih di tanggal 1 September itu hasilnya 1,7. Sedangkan data keduanya itu di 2 September minus 2,3 ya. Nah, jadi kita coba gabungkan data satu ini dengan data dua dengan nilai absolut. Jadi kita nggak perlu kita hiraukan minusnya ini. Jadi kita tambah saja angkanya 1,7 tambah 2,3 hasilnya 4. Kalau misalkan dia memenuhi 4,0, artinya dia memenuhi aturan R4S dan harus segera diperbaiki. Ya. Nah, hasil dari ini out ya, jadi kita harus perbaiki alatnya dulu baru jalan sampel. Nah, aturan yang terakhir ini sengaja kita simpan karena untuk memudahkan kita tadi bahwa SD bahwa aturan Reskatul itu berdasarkan dari SD posisi ya. Nah, jadi ini ada tambahan satu aturan tambahan aturan sistematik yaitu 10x. Artinya apa? 10x ini artinya adalah ada nilai yang 10 kali dalam sisi yang sama, bisa di atas ataupun di bawah nilai target. Jadi, kalau misalkan kita lihat di sini, dia bisa di bawah nilai target, garis target di sini tadi bisa di bawah ataupun di atas. Nah, kalau ini kita perhatikan ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini di hari kelima ini udah out. Dia tanpa menyentuh garis mean ya, tanpa menyentuh garis mean sama sekali ini masuk ke kategori 10x ya. Jadi kalau untuk single root itu kita bisa deteksi selama 10 hari, sedangkan kalau misalkan multi root itu kita bisa deteksi selama 5 hari saja ya. Jadi ingat kata kuncinya adalah ada banyak data itu tanpa melalui garis mean ya, garis target. Nah, ini outputnya adalah out dan kita harus segera perbaiki sebelum menjalankan sampel pasien. Untuk jenis-jenis error ya, jadi error itu dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan random atau acak ya, dan juga kesalahan sistematik atau systematic error. Nah, untuk kesalahan acak itu jenisnya adalah 13S dan R4S, sedangkan kesalahan sistematik adalah 22S, 41S, dan 10X. Nah, artinya dari kesalahan acak ini adalah ini bisa diakibatkan oleh berbagai variasi yang tidak diketahui dan tidak bisa kita prediksi. Tapi kalau untuk kesalahan sistematik, itu datanya konstan pada satu sisi dan bisa diprediksi.